Satgas BLBI baru mampu kumpulkan 30 triliun rupiah dari 110 triliun rupiah kerugian negara. Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI telah mencatat perolehan aset dan penerimaan negara senilai 30,65 triliun rupiah hingga 30 Mei 2023. Angka ini masih jauh dari target yang ditentukan, yaitu 110 triliun rupiah. Satgas BLBI sudah berjalan selama 2 tahun sejak dibentuk pada April 2021. Masa kerja Satgas ini hingga akhir tahun ini, tepatnya pada 31 Desember 2023. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Satgas BLBI untuk mengejar hak negara senilai 110 triliun rupiah hingga akhir 2023. Kini, Satgas BLBI memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk mengejar sisi hak tagih negara hingga akhir 2023. Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Presiden 6/2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Ketua Satgas BLBI, Ronald Silaban, memaparkan rincian perolehan aset dan penerimaan negara bukan pajak. Adapun jumlah aset seluas 3.980,6 hektar dan nilainya sebesar 30,65 triliun rupiah. Di antaranya dalam bentuk uang alias PNBP ke kas negara senilai 1,11 triliun rupiah. Kemudian penyitaan dan penyerahan barang jaminan atau harta kekayaan lain senilai 14,77 triliun rupiah. Penguasaan fisik aset properti senilai 9,27 triliun rupiah. Berikutnya, penanganan dengan cara penyerahan aset kepada kementerian atau lembaga dan Pemda dengan nominal 3 triliun rupiah, serta penyertaan modal negara atau PMN non-tunai sejumlah 2,4 triliun rupiah. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2021 tentang Satgas BLBI. Dalam pasal 12 Kepres ini, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara BLBI bertugas sejak Keputusan Presiden ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Karena masa tugas Satgas BLBI ini hampir berakhir, Ketua Satgas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, Ronald Silaban, meminta masa tugas diperpanjang. Meski meminta perpanjangan waktu, Rio mengaku akan tetap memberikan laporan hasil kinerja Satgas BLBI selama 2 tahun terakhir. Dia berjanji laporan tersebut akan sampai di meja Presiden Joko Widodo pada Oktober 2023. Kasus BLBI lahir dari dampak krisis moneter yang terjadi pada 1998. Bermula dari upaya pemerintah menyelamatkan perekonomian tanah air dari melemahnya rupiah ke level 15.000 per dolar Amerika kala itu. Pelemahan mata uang Garuda terhadap greenback secara signifikan menyebabkan aksi penarikan uang berjamaah di bank-bank tanah air pada tahun 1997. Alhasil, tidak butuh waktu lama, likuiditas di perbankan tanah air ikut terkuras dan berujung pada kredit perbankan macet. Untuk mengatasi kesulitan likuiditas bank-bank tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia sepakat menanggung beban bersama lewat skema bantuan yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI. Dana Moneter Internasional atau IMF juga meminta Indonesia untuk menyuntikkan dana bantuan kepada sejumlah bank yang mengalami krisis. Kemudian, pada Desember 1998, BI mengguyur bantuan kepada 48 bank di Indonesia melalui skema BLBI dengan besaran mencapai 144,53 triliun rupiah. Namun,
pada tahun 2000, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan indikasi kerugian negara sebanyak 138,7 triliun rupiah dari penyaluran dana BLBI. Selain itu, hasil temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan memperlihatkan penyimpangan dana hingga 54,5 triliun rupiah oleh 28 bank penerima dana BLBI tersebut. Kasus semakin memanas pada 2002 saat Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres nomor 8 tahun 2002. Instruksi tersebut mengenai pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menuntaskan kewajiban maupun yang mangkir dalam kewajibannya. Berdasarkan kebijakan tersebut, Badan Penyihatan Perbankan Nasional juga ditugaskan menerbitkan surat keterangan lunas atau SKL untuk bank yang membereskan utangnya. Sedangkan mereka yang belum membayarkan kewajibannya akan dikenakan sanksi. Ada 12 debitur yang menerima SKL di masa pemerintahan Megawati. Lahirnya Inpres menyimpan banyak kejanggalan dengan indikasi personal approach oleh para debitur terhadap pemerintahan masa itu. Para debitur tersebut diantaranya Hendra Lim, Bank Budi Internasional, Dening King, Bank Dana Hutama, dan Ibrahim Rizkyat, Bank RSI. Lalu ada Sutwikat Mono, Bank Surya, Siti Hardijanti Rukmana, Bank Yakin Makmur, Antoni Salim, Bank BCA, Suparno Adijanto, Bank Bumi Raya, dan Mulyanto Tanaga dan Hadi Wijaya Tanaga, Bank Idotrade. Pengusaha selanjutnya yakni Philip Sewijaja, Bank Masil, Ganda Eka Handria, Bank Sanho, serta Samsul Nur Salim, Bank Dagang Nasional Indonesia. Beberapa bankir lain yang terindikasi menyelewengkan dana BLBI pun diburu dan diserat ke meja hijau. Sejumlah mantan direktur Bank Indonesia seperti Hendra Pudianto, Paul Sotopo Jokronogoro, dan Heru Suprotomo menjadi terpidana kasus korupsi tersebut. Sejumlah obligor juga tercatat melarikan diri saat dipidana, seperti Direktur Bank Pelita Agus Anwar dan Alexander. Ada juga Direktur Bank Indonesia Raya atau Bank Bira, Atang Latif. Selanjutnya, ada juga terpidana seumur hidup untuk kasus penyelewangan dana BLBI. Hukuman tersebut jatuh pada Hendra Raharja yang kemudian meninggal ketika melarikan diri ke Australia. Dia terbukti bersalah dan diketahui melakukan penggelapan dana sebesar 2,65 triliun rupiah. Sederet nama dari penerima dana pun diduga bersalah terhadap dugaan penyelewangan BLBI. Namun banyak kasus yang akhirnya terhenti lantaran pemberian SP3 atau surat pemberhentian penyidikan perkara oleh pihak berwenang.